setelah tahun 642, yaitu setelah Muhammad mati kira-kira 10 tahun. Orang Islam dari Arab masuk ke Mesir, lalu menghancurkan Mesir dan mendirikan Arab menjadi kerajaan Islam. Mesir kuno sudah habis. Mesir baru menjadi negara Arab. Orang Mesir asli ditumpas habis. Sisa beberapa orang dianiaya dan mereka adalah orang Kristen. Jadi orang Mesir kuno tidak ada. Orang Kristen sejak abad ke-7 masih ada sebagian orang Mesir minoritas ditindas, dianiaya, tapi mereka sebagian menjadi orang Kristen. Jadi semua dewa-dewa Mesir yang disebut dewa matahari, dewa daripada lalat, dewa dari sapi, dewa dari binatang elang, dewa dari segala binatang-binang, seperti apa yang ditulis oleh Alkitab. Mereka tidak menyembah Allah Sang Pencipta, tapi mereka menyembah dewa-dewa yang dicipta dari binatang, dari benda-benda yang dihidupkan oleh Tuhan menjadi binatang-binatang di bawah manusia. Maka Allah marah kepada mereka, pikiran mereka menjadi bodoh, hati mereka menjadi gelap, menunggu penghakiman dari Tuhan. Itu Mesir. Saudara-saudara, Tuhan membangkitkan kerajaan. Tuhan mentumpaskan kerajaan. Semua dinasti naiknya dengan penuh kemuliaan, turunnya dengan segala kepedihan, kelemahan, dan akhirnya kehancuran. Saudara-saudara, tetapi gereja Koptik dipelihara sampai sekarang. Kalau kita lihat mana bangsa Mesir, sekarang di Mesir bangsa yang merajalela adalah Arab, bukan orang Mesir lagi. Tapi orang Mesir yang kuno, yang turun-temurun akhirnya diselamatkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen. Yang sejak tahun 642, 10 tahun setelah Muhammad mati, dari Arab sudah menjajah Mesir dan menghancurkan orang Mesir, bahkan menghancurkan semua kekristenan. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Mesir masih banyak orang Kristen. Hampir 20%. Menuju kepada pembangunan, kepada kesuburan yang luar biasa. Ini kali dalam perjalanan saya hari ini cuma kasih satu, yaitu tentang Mesir dan gereja Mesir yang dipelihara oleh Tuhan. Saya akan menunjukkan satu gereja yang bukan dibangun dengan tangan manusia. Bukan dibangun dengan besi, semen, beton, bata. Bukan pakai uang manusia. Gerejanya berapa besar? Bisa mengisi 15.000 orang. Sedikit mirip gereja ini. Terus naik terus. Saudara-saudara. Coba lihat di atas itu apa? Atas itu ada granit yang terputus-putus. Seperti sesuatu gunung yang dikerowak oleh tangan besar menjadi satu lubang. Dan atas itu tidak mungkin jatuh meskipun tidak ada tiang. Karena itu yang bangun tangan Tuhan. Saudara lihat, tidak ada tiang tapi bisa isi 15.000. 4 kali lebih besar dari gereja ini. Itu dibangun oleh Tuhan sendiri. Lalu diisi kursi batu untuk 15.000 bisa duduk di dalamnya. Kami sampai di situ sangat kaget. Ternyata ini gereja paling miskin. Orang-orang di sekitar situ kira-kira mungkin ada 200.000. 165.000 anggota di daerah itu disebut daerah sampah. Mereka jadi Kristen. Dan mereka tidak ada uang bangun gereja. Tuhan bangun gereja melalui tangan Tuhan sendiri. Seperti mengkerok lubang yang besar. Menjadi tempat bisa isi kursi 15.000. Ini keajaiban Tuhan. Saya kalau belum Kristen, kalau saya tidak percaya ada Allah, saya lihat ada gereja seperti ini, saya langsung berlutut dan berkata, "You are my God. You are living God. You are true God. You are the only God." Gereja seperti ini. Dan orang yang membawa kita ke situ, dia
kita masuk ke dalam semua sampah. Sampahnya apa? Sampahnya karung-karung di mobil yang sampai tingginya sampai 10 meter. Bawa sampah seluruh Kairo ke daerah itu. Justru di daerah yang sampah melulu, di situ ada gereja terbesar di Mesir yang bisa isi kira-kira 15.000 orang itu. Saya tanya, daerah sini orang Kristen yang menjadi anggota di sini berapa? Paling sedikit hampir 165.000. Lalu kebaktian satu kali bisa 15.000. Sebelum pandemi satu hari berapa kebaktian? Mengisi mereka datang sini memuji Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Dengar khotbah dari tempat yang di paling bawah itu. Ini adalah mujizat luar biasa. Sehingga tadi saya sebelum pergi gereja sampah, apa artinya? Sampai di situ saya baru lihat kemuliaan Tuhan di gereja ini. Lebih besar daripada katedral yang tinggi-tinggi. Gereja yang mewah-mewah. Dan ukiran yang sangat seni tinggi di Eropa. Tidak bisa banding sama gereja seperti ini. Waktu kita keluar dari gereja. Lihat di atas gereja itu. Gunung-gunung. Dan granit-granit. Yang dikeroak oleh Tuhan. Melalui gempa bumi. Inilah kesan yang saya terima paling mendalam di dalam perjalanan kali ini.